Muraqib, berdiri semua muraqib. Kenapa cuma 3? Satu lagi siapa muraqib? Mana dia? Hah? Udah berapa anak-anak yang hafal ini? Udah ada yang 70? Siapa? Mana? Udah 70 ente? Hah? Cepet banget ente. Terus? Yang 35 siapa? Terus? Salman udah hafal berapa? Ente? 70. Salman jadi muraqib. Ya. Yang belum ada muraqib ini siapa hafalannya? Berdiri coba yang belum ada muraqib. Berdiri. Siapa lagi? Ente berapa orang? Ente berapa orang? Ente? Hah? Ente berapa? Nambah. Ente ambil 1, buang kasih Salman. Siapa? Iya, ini kan 2 anak baru nih kan yang baru masuk kemarin kan. Muraqibnya kan Salman. Salman, berdiri ente. Ente jadi muraqibnya mereka berdua. Paham? Ya, ente nyetor hadis setiap hari ke Salman. Terus ente kan 4, ya kan? Ente berapa? 5. Ente berapa? 4. Ente 5 kan? Nah 1 kasih di sini. Siapa yang ente kasih? Siapa? Falah. Gali, situ Gali. Muraqib ente Salman. Situ. Udah duduk aja. Udah duduk. Siapa Fahmi? Kalau depan sini. Anak-anak yang baru di depan semua. Jadi ente 3 ya. Ente 4. Ente 4. Ente 3 aja. Sebab ente kan sering ngurusin anak. Tambah 1 lagi siapa? 1 yang mau ente lempar ke Salman. Jadi Salman megang 4. Siapa? Siapa nama ente? Hah? Doni. Muraqib ente Salman. Ya. Catat berapa hadis mereka nyetor setiap hari. Paham? Kalau sampai enggak ente muraqibnya yang ini. Udah duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi, sesungguhnya fil jasadi, di dalam jasad, di dalam tubuh, mudghatan, ada segumpal daging, idza soluhat, apabila baik. Apa itu mudghah?
Maksudnya idza saluhat, yakni mudghah tadi, apabila baik daging tadi, saluhal jasadu kullu, maka baik juga seluruh anggota tubuh, seluruh jasad, seluruh badan, seluruh tubuh. Wa idza fasadat ai mudghah, apabila buruk, rusak, apa itu mudghah? Apa yang rusak? Mudghah. Apabila mudghah itu rusak, daging itu rusak, daging itu hancur, daging itu buruk, fasadal jasadu kulluh, maka rusak pula, hancur pula, buruk pula seluruh anggota tubuh. Ala, ketahuilah, wahia, maka dia, apa itu mudghah? Wahia, apa itu? Hiya, dia. Ketahuilah, dia itu, maksudnya dia mudghah, daging tadi. Wahia, dan dia, jasa apa? Daging itu, wahiyal galab, daging itu adalah hati. Shadaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni ini hadis menerangkan tentang hati. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, seluruh anggota tubuh bakal baik. Maksudnya baik, bakal berperilaku baik, bakal melakukan hal-hal yang baik. Dan apabila hati ini rusak, fasadat, daging ini rusak, ya, maka rusak pula seluruh anggota tubuh. Maksudnya apa? Kelakuannya bakal rusak, perilakunya bakal rusak. Apa daging itu? Daging itu adalah hati. Sebelum ana bahas ke hati, ya, yang harus ente tahu bahwasanya yakni ada satu bab yang menjelaskan al-farqu bainas sadar wal galab, ya, bainas sadar wal galab wal fuad wal lub. Perbedaan antara sadar, dada, perbedaan antara dada, galab, hati, fuad, dan lub. Ini 4 rangkaian yang menjadi satu, yang disebut hati. Paham nggak? Contoh, mata. Mata itu apa aja? Ayo, coba. Mata itu apa aja? Mata itu apa aja? Hah? Kelopak mata, terus bulu mata, terus kok alis? Anak ngomongin alis, anak ngomongin mata. Hitamnya mata, terus putihnya mata. Iya kan? Jadi bukan hanya sekedar mata begitu aja, tapi ada rangkai ornamen, bukan ornamen apa ya? Ada zat-zat lain yang bisa disebut mata. Bahkan mata pun itu bisa disebut ro'os, bisa disebut kepala. Kenapa? Karena seperti contoh, yakni Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, kalau nggak salah, ada yang bilang juga itu Imam Ash-Shibli, ikhtilaf bainal ulama, yang berdoa, ya Rabb, bihaqqi ma fi ra'si inzil matar. Ya Allah, demi hak yang ada dalam kepalaku, turunkan hujan. Ya, di zaman Abu Yazid Al-Bustami, atau enggak ada yang bilang di zaman Imam Ash-Shibli. Nah, itu kan orang berdoa, ya Rob, demi hak yang ada dalam kepala. Bahasanya ros, kepala. Tapi yang dia maksud apa? Mata. Karena apa? Mata itu adanya dalam kepala. Paham? Ana jelasin biar rinci, biar orang tahu.
Akhirnya apa? Turun hujan. Kenapa? Karena dia membawa bertawasul kepada Allah, ya, meminta kepada Allah, karena kedua matanya pernah memandang wajah orang soleh. Abu Yazid Al-Bustami, atau fi riwayah Imam Ash-Shibli. Disebut apa? Kepala apa mata? Yang disebut apa? Kepala. Karena biji mata ini kan adanya dalam gitu. Paham ya? Nah, begitupun hati. Hati itu ada bagian-bagiannya, rangkaian-rangkaiannya. Apa itu rangkaiannya? Inti memulai dari mana? Rangkaian luar atau rangkaian dalam? Kita mulai dari rangkaian luar. Apa itu rangkaian luar? Pertama, sodr. Sodrun. As-sodr. Yaitu dada. Wallahu alimun bidzatis sudur. Pernah dengar nggak ayat itu? Pernah dengar nggak? Artiin coba. Wallahu alimun bidzatis sudur. Sudur jamak dari apa? Sodr. Dan Allah lah yang maha mengetahui hal-hal yang berada di dalam dada, di balik dada. Nah, itu satu, sodr. Kita merujuk kepada bab tadi, al-farqu baina sodr wal galab wal fuad wal lub. Catat, perhatikan. As-sodr, dada. Berarti dada ini termasuk bagian dari hati. Kenapa? Karena hati itu adanya di dalam dada. Makanya kan Allah bilang, wallahu alimun bidzatis sudur. Allah yang mengetahui hal-hal yang berada di balik dada. Allah lah yang maha mengetahui hati seseorang. Di situ Allah pakai sudur, dada. Paham? Itu rangkaian pertama. Nah, yang kedua adalah galbun atau al-qalbu, yaitu hati. Yang mudghah tadi itu, yang berupa daging. Apa itu hati, Beb? Hati itu apa? Summiyal qalbu bil qalbi litaqallubihi. Ayah, kariru. Hati itu dinamakan kolbu karena apa? Karena takallub, suka berubah-ubah. Hati itu suka berubah-ubah. Makanya dinamakan golub. Kolbun pakai kof, bukan kaf. Kalau pakai kaf berubah nanti. Jadinya anjing. Kalbun. Kalau pakai kaf jadi anjing. Kof, kolbun, Sumyal kolbu bil kolbi litaqallubihi. Hati itu dinamakan kolbu karena sering berubah-ubah. Maksudnya apa sering berubah-ubah? Iya. Iman kadang naik, kadang kuat, kadang hati, kadang gembira, kadang sedih. Ntar galau, ntar seneng, ntar hati mendorong untuk menangis, ntar hati mendorong untuk ketawa ketika lagi berbahagia, ntar hati mendorong gelisah ketika lagi kacau hatinya, ntar hati mendorong untuk marah, emosi ketika ada hal-hal yang mengganggunya. Berubah-ubah, makanya dinamakan dua. Pertama sodr, kedua sodrun, golbun. Nah, yang ketiga fuad. Jadi ini kan sodr, dada. Di balik dada ada golbun, hati. Nah, di dalam hati ibaratnya apa ya? Kalau mau diibaratkan itu ibarat apa?
yang ada kayak saringan, ente tahu filter ikan tuh. Nah, di kolom ada filter kan? Itu kan ada saringan. Ya. Paling bawah siapa yang anak kolom mana? Marco. Paling bawah apa? Busa. Busa. Di atas busa apa? Hah? Busa hitam, terus busa putih. Di atasnya lagi batu ziolit. Di atasnya lagi yang bulat-bulat itu kayak jaring-jaring itu, apa namanya? Violet apa itu? Nah, jadi ada apa namanya? Namanya itu susunan. Bersusun. Begitu juga hati. Susunan pertama adalah soder. Susunan kedua adalah hati, galep. Berarti soder sama galep mana yang lebih penting? Galep yang lebih penting. Sebagaimana susunan tadi, begini nih. Ini soder, ini galep. Nah, di dalam galep, di dalamnya sini nih, jadi 3 gini, 1, 2, 3. Ya, di dalam galep ada namanya fuad. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maka dzabal fuadu ma ro'a. Fuad itu, hati itu tidak pernah berbohong atas apa yang ia lihat. Nanti ana jelasin. Summiyal fuadu, apa itu fuad? Summiyal fuadu bil fuadi li'annahu al-fuadin. Fuad itu dinamakan fuad, hati yang dalam tadi dinamakan fuad. Kenapa? Li'annahu al-fuadin. Karena dia memiliki 1000 lembah. Lembah keburukan, lembah kebaikan, lembah kejahatan, lembah kegembiraan, lembah penderitaan, lembah kesenangan, 1000 lembah. Fuad itu. Makanya diambil dari kata al-fuadin. Alf 1000, wadin lembah. Al-fuadin. Summi al-fuadu bil fuadi li'annahu al-fuadin. Gitu. Paham ya? Paham? Nah, berarti posisi fuad lebih penting daripada hati. Kenapa? Karena fuad itu adanya B. Mulai udah B. Karena posisi fuad adanya di dalam ini dada, di dalam dada ada hati, di dalam hati ada fuad. Ibarat kata hati yang terdalam. Kalau ente pernah dengar lagunya siapa itu? Yang terdalam itu. Nah, itulah. Di dalam. Paham itu? Hah? Lubuk hati lah. Lubuk hati ente mau sebut apa? Pokoknya sebutannya fuad. Fuad. Hati yang paling dalam. Kenapa disebut fuad? Disebut fuad karena punya 1000 lembah. Entar baik, entar buruk. Entar jujur, entar bohong. Entar bagus, entar bangsat. Makanya dinamakan fuad. Fuad itu hati yang dalam. Ya. Ya sama kayak hati tadi lah, taqallub, sering berubah. Cuma bedanya ini lebih dalam lagi daripada hati. Fuad. Ada lagi di dalamnya fuad. Apa itu? Lub atau lubab, intisari. Ibarat kata begini. Perhatiin sini. Madu itu soder. Ya, anak kasih tamsil. Contoh, madu itu adalah dada. Lebah itu adalah
sari bunga yang dihisap oleh lebah itu adalah bunganya itu adalah lubab. Lubab, lam, ba. Kalau kata para ulama tasawuf, lam bermakna lutuf. Lutuf bermakna lam di sini artinya kelembutan, kelembutan hati. Lam. Ba pertama, yakni ba pertama bermakna birru fil bidayah. Kebaikan bagi orang-orang pemula. Kebaikan dalam permulaan. Kebaikan bagi orang-orang yang mau memulai. Ba yang ketiga, ya, yakni al-barakah. Al-barakah yakni al-barakah bil bakiyah. Ya, al-barakah bil bakiyah. Yakni keberkahan yang kekal, keberkahan yang abadi. Paham ya? Udah tahu urutannya? Madu berasal dari lebah. Lebah berasal lebah ngisep inti sarinya bunga. Nah, jadi kayak kalau dada itu madunya, terus lebah itu adalah golebnya, golbun, fuad adalah sarinya, lub adalah, paham ya? Gampang kan? Iya kan? Nah, perhatikan. Ketika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang, itu Allah memberikan petunjuk bukan lewat solder dulu. Bukan. Tapi melalui lub. Allah beri dia petunjuk melalui lub. Iya dong. Karena harus diambil dari yang paling dalam dulu. Allah beri cahaya petunjuk dalam lubnya dia. Nah, dari lub itu, dari lub baru ke fuad. Dengan fuad, dia memiliki penglihatan makrifat. Makanya kan tadi kan Allah bilang, maka dzabal fuadu ma ra'a. Fuad itu tidak akan pernah berdusta atas apa yang ia lihat. Yang ia lihat hitam, dia bilang hitam. Kalau dia lihat putih, dia bilang putih. Itu fuad sesungguhnya. Nggak tahu kalau yang fuad lain, fuad pleret. Ini ayat Quran. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Jadi yang benar dia bilang benar. Nggak pernah berdusta fuad itu. Paham? Paham ya? Nah. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Yakni fuad, hati yang dalam itu tidak akan pernah berdusta atas apa yang ia lihat. Hitam dia bilang hitam, putih dia lihat putih dia bilang putih. Kalau hitam dia bilang putih, putih dia bilang hitam, benar dia bilang salah, salah dia bilang benar, itu namanya bukan fuad. Itu namanya nguap. Paham? Jadi dari lub cahaya petunjuk, cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam lub, mengalir kepada fuad. Dari fuad timbul cahaya makrifat, pengetahuan. Dari fuad diberikan kepada galeb yang menjadi tempatnya iman. Nah, dari galeb tadi, dari hati tadi, itulah yang ada keimanan yang menggerakkan sodr atau seluruh anggota tubuh untuk berbuat perkara-perkara yang baik ataupun perkara-perkara yang buruk. Paham tum? Jelas gak? Yakni sodr. Ayo. Lub. Nah, orang kalau hatinya bagus, hatinya baik, seluruh anggota tubuhnya bakal baik.
hatinya rusak, seluruh anggota tubuhnya bakal rusak. Loh, tapi ada kok Beb, orang yang hatinya baik tapi kelakuannya rusak. Ada, tapi sedikit. Paling banyaknya orang yang hatinya baik, maka kelakuannya juga bakal baik. Beb, ada kok orang yang hatinya rusak tapi kelakuannya baik. Kebalikannya, kalau tadi hati baik kelakuannya buruk, ini ada orang yang hati buruk kelakuannya ada, tapi sedikit. Burung gagak kebanyakan warnanya apa? Tapi ada gagak yang warna cuma satu itu aja, sedikit. Kebanyakan hitam. Paham ya? Paham ya? Apakah banyak orang-orang seperti Sayyidina Umar bin Khattab? Apakah banyak orang-orang seperti Rabi'atul Adawiyah? Sayyidina Umar bin Khattab sebelumnya, beliau terkenal minum minuman keras, paling ditakuti. Tapi setelah masuk Islam, berubah drastis. Apakah banyak orang seperti itu? Sedikit kan? Kebanyakan orang kalau hatinya rusak, ya bakal rusak semua. Apakah banyak orang-orang seperti Sufyan ibn Uyainah, mantan perampok terbesar di zamannya, tapi ketika dia mau merampok, mendengar ayat Quran, hatinya berubah, langsung menjadi seorang sufi. Apakah banyak orang seperti itu? Sedih. Apakah banyak orang seperti Rabi'atul Adawiyah, yang awalnya perempuan tidak soleha, jadi alimah, bahkan jadi sufi? Apakah banyak? Sedih. Nah, begitupun tadi. Jadi kalau ada orang yang bilang, ada orang yang hatinya buruk, kelakuan baik, ada, tapi dikit. Paling banyaknya, sebagaimana kaidah, al-zahir unwanul batin. Apa-apa yang ada di luar, itu ada cerminan daripada apa-apa yang ada di dalam. Al-zahir yadullu ma fil batin. Yang di luar itu menampakkan daripada apa-apa yang ada di dalam. Ini apa ini? Anak tumpahin. Yang keluar apa? Karena di dalam ini apa? Kopi. Ini kopi, anak tumpahin. Yang keluar teh. Ada, tapi tetapi jarang. Pada umumnya kebanyakan kalau dalam ini kopi, yang keluar makanya kan ada satu hadis, makanya orang itu kalau mau mengartikan hadis itu harus benar. Yang hadis inna hadukum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina ila dhira fa yasbiqu alil kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha wa inna hadukum la ya'malu bi amali ahli bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa baina ila dhira fa yasbiqu alil kitab fa yadkhuluha. Ada orang yang seumur hidup beramal dengan amalan ahli surga, tapi di akhir hayat beramal dengan amalan ahli neraka. Akhirnya masuk neraka. Sebaliknya, ada orang seumur hidupnya kebanyakan beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada jarak, sejengkal aja saking ahli maksiatnya. Tapi di akhir hayatnya dia berbuat amalan ahli surga sehingga masuk ke dalam surga. Ada, tapi sedikit. Kebanyakan kalau orang ketika hidup berbuat baik, matinya bakal. Kebanyakan orang kalau hidup ketika hidup berbuat buruk, kebanyakan matinya bakal buruk. Tapi kalau ada orang yang semasa hidup berbuat baik tapi matinya buruk, ada, bukan nggak ada, tapi sedih. Tapi banyak orang, ustadz, kiai, habib, ulama menjelaskan hadis itu seenaknya sendiri sehingga orang beranggapan ya udahlah, orang takdir saya fayasbiqu alaihil kitab,
orang catatannya udah dicatat sama Allah kok. Kalau memang saya ini penduduk sorga, ya saya bakal masuk sorga. Ya udah saya mabok aja lah. Kalau nggak dijelasin begitu kan, nanti orang salah paham. Iya, itu kan hadis yang Allah lupa. Yang khalaqa fi batni ummikum arba'i yang arba'ina yawman nutfatan thumma yakuna mudghatan misla dzalik thumma yakuna nutfatan arba'ina yawman nutfatan 40 hari mani thumma yakuna ya 40 hari mani lupa hadisnya itu nutfatan arba'ina yawman thumma yakuna 40 hari mani, 40 hari darah, 40 hari daging, fain fakhu alaihi ruh. Kemudian Allah tiupkan ruh. 40 hari mani, 40 hari darah, ya, alaqah, arba'ina yawman nutfatan, summa yakunu alaqatan misla dzalik, summa yakunu mudghatan misla dzalik. Itu seingatnya. Fain fakhu alaihi ruh. 40 hari air mani dalam perut ibu kita tuh 40 hari. Setelah 40 hari mani, 40 hari menjadi darah, 40 hari menjadi darah, kemudian 40 hari lagi 40 kali 3 berapa? 120 berarti 4 bulan baru Allah tiupkan ruh. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya adat istiadat 4 bulanan. Ya kan? Kenapa? Karena 4 bulan itu Allah meniupkan ruh. Kita ngadain acara doa selamatan dengan harapan agar Allah jadikan anak yang dikandung itu, kalau laki jadi anak soleh, perempuan jadi anak yang soleh. Paham? Ya, itu hati. Jadi kalau hati baik, suruh orang tubuh baik. Kalau hati rusak, suruh orang tubuh rusak. Nah, pertanyaannya, hati itu, ya, hati tumbuh dari apa? Hati itu tumbuh dari makanan yang masuk. Paham tuh? Kalau yang masuk makanan halal, ya, halalun thayyibun. Yang masuk makanan yang halal, makanan yang baik, makanan yang bagus, bukan dari hasil syubhat. Apalagi yang haram, berarti daging itu tumbuh dari kalau masuk makanan baik, maka dagingnya, hati itu tumbuh dari daging ini kan dia numbuh nggak? Masa dia kecil-kecil gitu dong? Kan enggak. Dia bertumbuh kan? Nah, masa pertumbuhan hati itu ketika dimasukkan nutrisi-nutrisi yang halal, dimasukkan makanan-makanan yang halal, berarti hatinya jadi hati yang baik. Berarti kalau baik buruknya jasad tergantung hati, maka baik buruknya hati tergantung makanan yang masuk. Kalau yang masuk makanan halal, makanan baik, hatinya bakal jadi baik. Kalau yang masuk makanan syubhat, apalagi makanan haram, maka hatinya bakal jadi Makanya Imamul Haramain, siapa yang nggak kenal? Gurunya Imam Ghazali. Imam Haramain itu gurunya Imam Ghazali. Beliau pernah ditanya satu masalah. Ketika ditanya satu masalah, beliau nggak bisa jawab. Orang-orang nanya, ya Imam, engkau ini ulama besar. Engkau ulama besar, kenapa pertanyaan ini tidak bisa kau jawab? Apa jawab beliau? Jawab beliau, mungkin masih ada air susu yang tertinggal. Maksudnya apa Imam? Mungkin masih ada air susu yang tertinggal. Makanya aku tidak bisa menjawab. Maksudnya beliau cerita, dulu ketika aku masih bayi, kedua orang tuaku benar-benar sangat menjagaku. Jangan sampai ayahku yang mencari nafkah, dia cari nafkah betul-betul. Jangan sampai masuk makanan atau nafkah yang subhat, apalagi haram, di dalam jasad ibuku yang sedang menyusuiku. Nah, satu waktu ibuku menemukanku dalam keadaan menangis, sehingga aku disusui oleh budak perempuan. Ketika ibuku lihat, ibuku ambil, diberikan kepada ayahku,
ayahku memasukkan tangannya ke dalam mulutku yang ketika itu aku masih bayi, dimasukkan tangannya untuk mengeluarkan air susu budak perempuan yang syubhat tersebut. Lihat kehati-hatian orang zaman dulu dalam memberi makan anak-anaknya. Nah, aku tidak bisa jawab, mungkin masih ada air susu budak itu yang tertinggal di tenggorokanku atau di perutku. Sampai segitunya, coba ente bayangkan. Penting nggak makanan yang masuk? Penting. Karena baik buruknya hati tergantung dari makanan yang masuk. Makanya ente nggak usah heran kalau ente lihat di luar sana, ya banyak orang-orang yang apa namanya, lagi ngajar. Banyak orang-orang yang rusak. Itu perlu ente cari tahu tuh, perlu diperhatikan. Yang masuk makanan halal apa makanan haram? Anak tanya, ulama su banyak nggak di luar? Banyak nggak? Ulama su banyak nggak? Banyak kan? Banyak nggak? Ulama yang muter-muter dalil untuk membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, menghakkan yang batil, membatilkan yang hak. Banyak nggak? Perlu dicari tahu tuh. Jangan-jangan kebanyakan makan duit pejabat. Jangan-jangan kebanyakan makan duit pemerintah. Ini tahu? Al-Imam Az-Zahabi yang ngaram kitab Muhaddab yang disyarahin sama Imam Nawawi, namanya kitab Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Nah, Imam Az-Zahabi yang ngaram kitab Muhaddab, dalam kitab dijelaskan, beliau tidak pernah mau makan sayuran yang berasal dari Damaskus. Kenapa? Karena sayuran yang berasal dari Damaskus ditanam di lahan-lahan milik pejabat, di lahan milik sultan. Bukan berarti anti pejabat, enggak. Waro, hati-hati. Makanya kadang bilang sampai detik ini Bahar bin Smith tidak mau terima dana dari pemerintah. Kenapa? Ikhtiyat, hati-hati. Anak nggak mau. Anak nggak mau jadi rusak, ya. Gara-gara gara-gara jangankan kebanyakan, setitik saja anak nggak mau. Dan semua murid-murid anak larang. Sebagai apa? Bentuk ikhtiyat. Tapi kalau ada ulama yang nggak ada masalah, ustadz, kiai, habib, atau yang punya pesantren mau pejabat mau nyumbang, justru harus, nggak masalah. Tapi kalau mau ikhtiyat, kalau mau warok, kalau mau berhati-hati, ya jangan nanggung-nanggung. Iya. Alhamdulillah, Habib Bahar mobilnya banyak banget. Iya, banyak banget. Emang banyak mobil anak. Mobil anak banyak, tapi nggak ada yang dari pejabat. Haram jada. Mobil anak banyak dari uang pribadi anak. Daripada yang mobilnya banyak atau 1, 2, 3 tapi dikasih oleh pejabat. Bukan berarti salah, enggak salah, silahkan, halal kok. Cuma kalau mau warok ya jangan. Paham? Makanya kalau ulama kebanyakan makan duit haram, ya jangankan yang haram. Kalau ulama kebanyakan makan duit syubhat, nah jadinya begitu. Apalagi makan duit haram. Makanya kan Imam Ghazali bilang, apa kata Imam Ghazali? Ayyuhal ulama, ayyuhal khutaba, wahai para ulama, kata Imam Ghazali, wahai para khutaba, wahai para penceramah, wahai para dai, jangan kalian terima sesuatu apapun yang datangnya dari sultan, salatin, dari sultan, dari raja, dari pemerintah. Kenapa? Walaupun kalian tahu itu halal, kata Imam Ghazali, sekalipun kau tahu, walau ta'rifuna, sekalipun kalian tahu itu halal,
Jangan terima. Sebab kenapa? Kalau kalian terima, akan tertanam dalam hati kalian rasa balas budi, rasa nggak enak. Sehingga suatu waktu ketika orang itu, sultan itu, pejabat itu melakukan kesalahan, maka ente akan taslim. Ente akan diam dan membenarkan kesalahannya. Kenapa? Yang nggak enak lah ente menegur. Gimana ente menegur? Dapat Alphard. Gimana ente menegur? Dapat Fortuner. Gimana ente menegur? Pondok pesantren ente dapat semen 100.000 sak, 1.000 sak. Gimana ente berani negor? Iya kan? Ya. Bener nggak? Ya. Ah. Makanya jaga benar-benar kita punya hati dari makanan-makanan itu perlu itu ya. Fahim tum? Wallahu a'lam. Ana mau nyapa yang di sini dulu nih. Ana mau nyapa yang hina-hina ana. Kalau yang nggak hina ana nggak mau sapa. Assalamualaikum. Wahai para penghina, ana doain itu orang sehat semuanya. Amin. Allah permudah urusan dunia akhirat. Amin. Coba. Oh enggak. Ana nggak pernah. Ini ada jamaah-jamaah ikut ngaji dari Madura. Ana nggak pernah mendoakan jelek kepada orang yang menghina kepribadian ana. Begitu Ustadz Bahrudin. Ini ada Kiai Bahrudin ikut taklim. Orang yang menghina kepribadian ana, justru ana doakan. Ana nggak mau. Ana nggak mau sama sekali. Itu bukan ajaran kita orang. Tapi kalau udah bangsa, rakyat, nah itu baru. Ana bakal hina mereka, ya. Ana pribadi dihina, ana nggak pernah masalah. Justru kan waktu itu yang kejadian, waktu ana di lapas Pondok Rajek, ada perempuan Kristen lagi hamil, menghina ana di medsos tuh, ditahan sama polisi, dilaporin sama anak murid ana. Anak murid begitu ana tahu, ana kan nggak tahu. Begitu ana tahu nih, Kiai Bahrudin, begitu ana tahu, ana omelin murid ana. Jaksanya minta tolong ke ana. Karena ini perempuan lagi hamil, kasihan. Walaupun dia Kristen. Ana nggak peduli mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu. Karena kita saudara sebangsa. Selama pribadi ana dihina, ana nggak pernah mempermasalahkan. Ana bikin surat bahwasanya saya Bahar bin Smith dengan ini menyatakan, selama pribadi saya dihina, saya tidak pernah mempermasalahkan. Dan saya minta kepada hakim yang mulia untuk membebaskan tanpa syarat apapun kepada saudari siapa gitu namanya, lupa. Akhirnya udah bebas, dibebasin. Tapi tetap aja dibilangnya Habib Bahar intoleran, nggak ada masalah. Ya nggak? Hah? Ajib kan? Orang pengennya dipuji. Kalau anak kebalik, ini lagi nyari mana nih yang hina-hinanan. Ayo ente orang jawab jujur. Kalau ada yang hina, caci, maki ente marah nggak? Ente doain baik apa doain buruk? Anak doain baik. Anak doain kebaikan buat mereka. Alhamdulillah, sehat selalu ya Bahar, amin. Habib palsu, ya. Makasih banyak. Nggak apa-apa. Ente mau bilang Habib palsu, ente mau bilang Habib bejat, ente mau bilang Habib biadab. Saya sampai capek ente punya lidah, ana nggak bakal dendam. Sampai capek ente punya lidah, sampai putus kerongkongan ente, ngina ana nggak bakal dendam. Ana sayang cinta sama ente sebagai Rasulullah. Selama pribadi ana. Pribadi ana. Habib sesat. Oh, iya, ana sesat. Berikan petunjuk dong, biar nggak tersesat. Habib Yahudi. Nggak apa-apa. Ini mau bilang Yahudi, Nasrani, Bani Israel, nggak apa-apa.
Terserah itu orang. Kapan tes DNA lo? Kan udah anak berapa kali harus bilang, ayo, apakah bisa menggali makam Rasul? Ya, apakah bisa? Pertama, anak nggak bakal cabut pernyataan anak. Apakah bisa itu orang menggali makam Rasulullah? Yang kedua, kalau mau tes DNA, ini kan syarat bisyarat, itu ngasih syarat. Anak juga ngasih syarat. Apakah bisa? Kalau yang ada yang mau nyuruh tes DNA, ente tes DNA dulu. Kalau ente terbukti waladuz zina, anak zina, baru anak mau tes DNA. Berarti benar, ente adalah orang yang tidak percaya dengan keturunan Rasulullah SAW. Itu dua syarat penuhi, anak tes DNA. Nggak ribet. Hah? Syarat bisyarat. Bongkar makam. Loh, emang pernah suruh? Hah? Pernah suruh? Coba ente lihat bahasana. Apakah bisa ente orang menggali makam Rasul? Itu bukan kalimat perintah. Apakah bisa? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Ente nggak bisa kan? Nah, ente memberikan syarat yang mustahil bagi para habaib. Maka anak juga ngasih syarat yang mustahil buat ente orang. Apa? Lain apa ya? Nggak apa-apa, biarin aja. We love you Habib, I love you too. Anak kadang kasihan sama mereka yang suka hina-hinaan. Bangun tidur pikirannya Habib Bahar. Mau makan Bahar. Mau tidur Bahar. Mau apain aja Bahar. Lihat YouTube dicari Bahar. Cianjur hadir, waalaikumsalam. Beb, adu ilmu yuk. Ilmu itu bukan untuk dipakai diadu. Ilmu bukan untuk berdebat. Salah satu adabul alim tarkul jidal, meninggalkan perdebatan, kecuali ada hal-hal tertentu. Tapi kalau mau adu ya silahkan, boleh. Mau ilmu agama, boleh. Mau ilmu apa aja, silahkan, boleh. Lawang hadir, Beb. Masya Allah, Lawang. Ada orang Lawang. Ini. Ini orang Lawang ini. Siapa ya namanya? Ali Al-Haddad, Lawang. Habib Ali Al-Haddad, Lawang. Medan hadir, Beb. Horas. Ada anak Medan mana? Sini kok anak Medan, sini. Sini kok. Sini. Bahasa Medan dulu. Bahasa Medan kau sapa anak Medan. Horas. Kau sapa anak Medan. Anak Medan bagaimana kabar begitu? Masun dia kabarna. Ente mau anak mana lagi? Di sini banyak ini anak-anak. Madura banyak, apalagi Madura. Condet hadir, Beb. Oh ya.
NTB. Oh, NTB. Hakim. Sini Hakim. NTB ada. Anak NTB. Hakim. Sini. Hanan. Hakim sama Hanan sini. Hanan sini. Nah, ini NTB. Ini Lombok. Sini. Masih banyak lagi. Pakai siapa anak-anak Lombok? Salam Batur Lombok. Sehat selalu. Hakim, sini. Nah, ini anak Bima. Sape. Iya, anak Sape. Pakai bahasa Bima. Une haba dombojo. Anak Banjar. Fauzan. Banjar ada. Pakai bahasa Banjar. Oh, bukan pian berataan. Sunda, oh banyak banget anak Sunda di sini. Bocil, sini Cil. Bocil. Kadia siap, wae. Kadia siap, Cil, Ucil. Ini santri kesayangan nih masih kecil ya. Makanya dipanggil Ucil. Cuma ada mang. Wah, damang. Nah. Yang keras satu. Wah, damang anak Sunda. Anak luar Jawa kesini semua. Cepat. Anak Surabaya. Mana Surabaya? Ada anak Surabaya ada. Ini nih Surabaya nih, siapa? Iya kan? Oh, Jember ente. Oh, kirain Surabaya. Surabaya ini. Hah? Sini. Ini anak Palu. Cepat pakai bahasa Kaili. Berumba kabara. Mabelo. Ente anak mana? Lampung. Ayo. Nyokabau. Aceh banyak Aceh. Sini. Anak Aceh banyak anak Aceh. Anak Aceh banyak. Sini. Coba bahasa Aceh. Buhaba. Hah? Buhaba. Iya, Buhaba anak Aceh itu. Buhaba anak Aceh. Anak-anak itu apa? Anu. Ya anak lah, pakai bahasa anak. Buhaba anak Aceh. Nah. Masih banyak lagi anak Aceh. Siapa? Fauzan, sini kau. Sini. Tapak kau. Kau dari mana? Batam, Jambi. Kepri. Cepat kau bahasa situ. Bahasa Melayu. Cepat. Apa kau? Ya kau tak pandai cepat. Cepat lah bahasa. Woi, Fauzan. Cepat itu kau lihat situ. Ayo cepat. Anak-anak Melayu apa kabar? Anak Melayu apa kabar? Begitu doang. Bahasa Batam. Mana lagi? Anak Jambi mana Jambi? Anak Palembang mana? Palembang. Mak mano kabar galo-galo. Jambi mah Jambi. Si Dayak mana Dayak? Anak Dayak tuh. Karena Kalimantan, si Ali. Panggil sini. Anak Dayak. Anak suku Dayak itu. Jadi semua suku ada di sini. Assalamualaikum, Mula Jambi. Hati-hati di jalan semuanya, sehat semua. Hati di jalan.
Jember hadir. Jember mana Jember? Jember. 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 Ya apa kabare? Sehat-sehat. Orang Madura kan? Jember pas Madura. Jong jaga ke Jong. Kacang mana kacang? Khairul sini. Ini anak Ketapang, pakai bahasa Ketapang ya. Pakai bahasa Ketapang. Woi, sudah apa kabar kita? Pontianak. Muhajir. Yusuf. Dayak. Yusuf sini. Au. Ini bin Syahab. Ini kebanyakan Said di sini. Cepat, Pak. Apa kabar kita Yan? Sini. Buruan sup. Biak, sehat mah deh. Jogja. Anak Jogja nggak ada Jogja. Ada Jawa Tengah sini. Yang Jawa Tengah mana Jawa Tengah? Ayo, inyong ke Priben. Jangan lama-lama baik. Siapa itu anak-anak Jawa Tengah? Konco-konco, piye kabare? Loh, kok itu nggak inyong? Nyong. Tegal, Bu, nyong. Ya, itu apa? Makanya aku Bahasa orang mana ini? Jawa, Pemalang. Oh, Pemalang. Ente? Tegal. Inyong. Cepet bahasa inyong. Pimen kabare bocah-bocah. Sehat. Ternate sini Ternate. Ternate sini Ternate. Ternate sini dulu. Ambon mana Ambon? Bilal. Pakai bahasa Ternate. Bukan bahasa Ternate ini ya, bahasa Ternate yang apa itu? Almahera kemana? Cepat, sapa dulu pakai bahasa. Halo, assalamualaikum. Ana di mana? Bukan bahasa. Bukan Ternate itu, Ternate yang kita waktu pernah bicara dengan orang ini mana itu? Bahasa Ternate apa itu? Oh, bahasa daerah itu. Iya bahasa daerah. Iya bahasa daerah, bahasa suku. Bahasa suku. Deba Somon. Terus? Kubawa apa nih kah? Madura, tidak hebat. Ayo. Dinda, Mat. Mubarasan Matura. Ya, Cik Habib. Sama Mat Pelor. Betawi mana? Betawi, Beb. Sini enggak lu? Anak Betawi banyak sini, Betawi, Banten, Sunda. Betawi, Burut. Assalamualaikum, apa kabarnya? Betawi. Anak-anak Betawi pas lu apa kabarnya Mas? Semua juga bisa. Anak Betawi, apa kabarnya? Anak Banten yang bahasanya bahasa Cirebon. Ozi. Woi. Beda apa itu? Iya, Serang kan ada dua. Bahasa Jawa sama bahasa Sunda. Ya sini. Kanabay. Itu, Serang Kanabay. Iya, aja nang baik. Ayo, Serang, orang Serang. Ayo. Anak-anak Serang gimana kabarnya semua? Bocah-bocah Serang, preman kabarnya sehat.
Dayak sini. Ah, ini orang Dayak. Ini Dayak asli. Ini asli Dayak ini. Ini asli Dayak. Lagi sakit gigi. Ya. Dayak asli. Ayo ngomong Dayak, bahasa Dayak. Anak-anak Dayak, apa kabarnya semua pakai bahasa Dayak? Ente Dayaknya bahasa Dayak apa? Dayak Iban apa Dayak apa? Bakumpai. Dayak Bakumpai. Coba. Naraka Barle. Yang kencang. Yang kencang lah. Naraka Barle. Kok kayak bahasa Medan? Terus semoga sehat-sehat aja. Mudahan gitu sehat-sehat be. Kapan anak Dayak main ke sini? Kapan anak Dayak main ke sini? Ampreyak gitu kan tuh. Hah? Dia mana? Cina. Yang dari Cina. Minang. Oh, anak Padang belum pada balik. Masih kebanyakan anak Padang, anak Lombok, anak mana lagi? Belum pada balik. Nanti mungkin akhir apa sekaligus Idul Adha kayaknya mereka, sebab lama pada nggak pulang. Kalsel beb, Tegal ngapak, Baharia mirip wanita, masa? Ya. Wajah boleh mirip perempuan, nyali boleh diadu. Kalsel ada, Habib ada. Bogor hadir. Habib kapan ke Tegal Brebes? Insya Allah. Bangka Belitung. Waalaikumsalam. Papua, waalaikumsalam. Papua ada, Papua nggak ada, udah berhenti. Udah dakwah dia sekarang di Papua. Anak masukin Islam. Anak ganti namanya Imron. Anak lama. Habib kapan main ke Habib Lutfi, kapan? Habib Lutfi bin Yahya. Insya Allah anak ada waktu. Kalau anak lagi ke Jawa Tengah, anak mampir. Insya Allah sowan ke beliau, minta doa, minta barokahnya, minta intifa, iktibar dari beliau. Insya Allah. Anak kan sekarang lagi maksudnya lagi di pondok, lagi belum keluar. Jadwal ceramah anak masih fokus ngajar, belum fokus ceramah. Istirahat dulu. Kemarin anak ceramah 1 malam 6 tempat, 7 tempat, malam minggu sampai 11 tempat. Jadi istirahat dulu sekarang. Ya 3 bulan lah istirahat, baru kita gas lagi gitu. Bahar bin Smith ceramahnya nggak bakal berubah, konsisten. Bukan yang dulu bilang, ayo kita cinta habaib, wajib mencintai habaib. Terus sekarang beda lagi, habaib nggak ada di Indonesia. Bahar bin Smith bukan begitu. Dari dulu nggak pernah berubah ceramahnya. Megang prinsip. Ya akhir. Jam berapa ini? Seakam. Hah? Anak-anak Madura bantuin Babe ya, kerja ya semua ya. Ya. Gerak doa ya Rabbana. Bismillahirrahmanirrahim.
Said. Anda nggak tahu cara matiinnya gimana? Matiinnya.